Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulun dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulun dan Naftali, jalan tol daerah seberang Sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itu Yesus memberitakan pertobatan, sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutilah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka. Zebedeus sedang membereskan jalan di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, pada kesempatan berrahmat ini, saya mengajak kita bermenung bersama di bawah tema penjala ikan menjadi penjala manusia. Kita tahu bahwa apa itu jala dan siapa itu penjala. Apalagi orang-orang yang hidup di pinggiran pantai, katanya sudah tidak asing lagi bagi mereka. Tetapi saudara dan saudari yang terkasih, pada kesempatan ini kita tidak membahas mengenai apa itu jala dan siapa itu penjala, karena kita semua sudah mengetahuinya. Yang mau kita ulas pada kesempatan ini adalah mengenai transformasi diri. Dalam hal ini adalah transformasi dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Berkaitan dengan profesi baru dari murid-murid pertama untuk menjadi penjala manusia. Hal ini diangkat oleh Yesus sendiri, karena Yesus tahu dan percaya bahwa mereka memiliki kemampuan untuk menjadi seorang penjala. Transformasi diri yang dialami para murid sesungguhnya mau mengafirmasi bahwasanya manusia itu pada hakikatnya adalah makhluk yang dinamis, yang selalu mengalami perubahan dan perkembangan setiap saat. Contoh konkret adalah seperti bacaan yang baru diperdengarkan kepada kita pada kesempatan ini, yakni transformasi diri para murid dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Sifat dinamis yang dialami oleh manusia pada dasarnya bukan berangkat dari atau milik manusia itu sendiri,
melainkan ada suatu energi yang menggerakkan mereka. Dalam teologi, energi itu disebut Tuhan. Tuhanlah sumber penggerak. Tuhanlah yang menggerakkan manusia untuk mengalami perubahan atau transformasi itu sendiri. Pernyataan ini bukan hanya sebuah spekulasi semata, melainkan adalah suatu kebenaran. Dan kebenaran ini dinyatakan dalam Injil yang telah diperdagangkan kepada kita mengenai keterpanggilan murid-murid pertama. Kita tahu bersama bahwa panggilan murid-murid pertama digerakkan oleh Tuhan dengan tujuan untuk menjawab orang-orang yang pada zaman itu tidak percaya akan pribadi Yesus sebagai anak Allah. Dengan kehadiran para murid ini mempermudah Yesus untuk menjawab orang-orang yang belum percaya menjadi percaya. Menarik bahwa Tuhan dengan suaranya menggerakkan mereka untuk beralih atau bertransformasi dari sikap tidak percaya menjadi percaya. Hanya Tuhan yang bisa mengubah orang dengan kata-katanya, tidak ada yang lain. Untuk itu perlu respon dari pihak kita untuk dekat dengannya agar kita turut diubah di dalamnya. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, dari kisah keterpanggilan murid-murid yang pertama ada beberapa hal yang perlu kita contoh. Pertama, kita perlu belajar bahwa dalam kesibukan rutinitas harian mereka masih meluangkan waktu untuk mendengarkan sifat dari Yesus. Perlulah juga belajar untuk keluar dari zona nyaman, dalam arti bahwa profesi yang mereka emban bertahun-tahun tidak menjadikan mereka posesif, meski itu sudah mencukupi kehidupan sehari-hari, melainkan mereka berani untuk keluar dari zona itu lalu mengikuti Yesus, meski pada akhirnya banyak konsekuensi yang harus mereka tanggung. Hal itu mau mengajarkan kepada kita sebagai umat Kristen untuk juga berani bertransformasi dalam hidup. Artinya, kita tidak hanya berusaha bekerja hanya untuk kepentingan dan kesenangan pribadi kita, melainkan usaha kita mesti melampaui dari profesi yang kita emban saat ini untuk menjadi penjala manusia dengan orientasi untuk menghantar mereka ke jalan Tuhan. Tentu kita akan bertanya, dengan cara apa kita menjala manusia atau orang-orang yang belum percaya kepada Yesus? Nah, sebagai orang-orang Kristen, satu hal yang perlu kita lakukan adalah dengan memberi teladan melalui laku hidup kita. Cara kita membaur dengan orang-orang setempat dengan etika Kristiani yang benar, baik itu di kantor, di tempat kerja kita atau di mana saja kita berada. Yakinlah, pada saat itu juga orang-orang akan tertarik dengan apa yang kita lakukan, sehingga mereka akan terbawa dalam jalan tingkah laku tutur kata kita. Maka tanpa disadari, kita sudah berhasil untuk menjalan dan membawa orang-orang yang tidak percaya kembali kepada Yesus, sang jalan, kebenaran, dan hidup. Semoga Tuhan membantu kita. Amin.